Halo, Halo, perkenalkan saya Jessica Friananda sebagai host dan papa saya sebagai narasumber. perkenalkan nama saya Purnoto sebagai orang tua dari Jessica Puri Ananda. Dan kita akan membicarakan perbandingan dunia masa kecil orang tua dan dunia anak-anak sekarang terkait perkembangan teknologi. Pada dasarnya untuk perkembangan dan perbedaan anak zaman dahulu sama sekarang sangat jauh berbeda. Di era saya di tahun 90-an ke sana kita mau lihat TV aja sangat sulit. Apalagi HP. Kalau anak-anak sekarang lebih cenderung, apalagi anak-anak kecil sudah masuk TK aja udah pakai tenaga, istilahnya pakai elektronik seperti HP, komputer ataupun laptop. Kalau dibanding dengan zaman kita dahulu sangat jauh sekali. Terus kemajuan sekarang juga semuanya harus menggunakan teknologi elektronik. Kalau dahulu kita istilahnya orang sekolah aja pakainya berhitung pakai jari jemari, tidak pakai kalkulator. Kalau sekarang sudah canggih seperti zaman sekarang ini, zaman era globalisasi ataupun era-era yang lebih canggih daripada yang dulu, sangat jauh perbedaannya. Apa dampak positif dan negatif untuk perkembangan teknologi? Dampak positifnya sangat banyak karena apa? Di era sekarang anak-anak lebih bisa mengerti perkembangan zaman. Contohnya untuk perkembangan dunia sama negara atau perkembangan lainnya bisa diakses lewat teknologi. Kalau dahulu kita mau lihat perkembangan istilahnya luar daerah atau luar negeri aja kita sangat sulit kalau tidak ada berita dari radio maupun televisi aja. Kalau dahulu baru ada TVRI aja, lain-lain belum ada. Itu ada beritanya dari sore sampai jam 12 malam. Dampak negatifnya kalau sekarang itu banyak anak-anak istilahnya terlanjur bermain dengan elektronik, kadang-kadang satu lupa waktunya. Apakah dia akan waktu memegang elektronik itu belajar ataupun bermain game. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang bisa disalahgunakan untuk permainannya itu. Istilahnya ada yang untuk main game, pura-pura untuk belajar. Tapi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau zaman dahulu sisi negatifnya ya kita sangat kurang berkembang untuk pengalaman istilahnya ke dunia luar, hanya sekitar lingkungan aja gitu. Lalu Apa? pertanyaannya? Tuh kayak apa sih yang harus dilakukan orang tua zaman sekarang agar anaknya tidak mendapatkan dampak negatif dari teknologi? Kan banyak kan teknologi kayak dampak positif teknologi. Nah, biar anaknya gak dapat dampak negatif itu bagaimana? Ya agar orang tua bisa anaknya dapat dampak positifnya ya kita orang tua harus satu terutama itu dari anak-anak mulai kecil itu memang sekarang bermain HP lebih senang daripada bermain istilahnya bermain adat istiadat atau bermain dalam dulu. Kita harus ekstra mengawasinya bahwa anak itu benar-benar bermain hal yang positif. Kita harus membatasi itu karena apa, yaitu keterlanjuran untuk bermain di dalam elektronik itu kadang-kadang kita tidak terkontrol. Buka HP ada baru, ada perkembangan baru main, ternyata itu kadang-kadang menjerumuskan anak itu. Jadi seolah-olah anak-anak itu anak umur 5 tahun aja kayak perkembangannya umur SMP. Jadi pengetahuan orang-orang dewasa tapi yang dari segi negatifnya, tidak positif itu. Jadi banyak sisi negatif dan positifnya, tapi lebih banyak ke negatifnya kalau tidak di dalam pengawasan orang tua. Ya pasti kalau tidak ekstra pengawasan pasti banyak
negatifnya, karena anak-anak kadang-kadang kan rasa keingin tahuannya lebih tinggi, tapi kadang-kadang tidak bisa memilah, menyaring itu bahwa itu bukan porsinya untuk dia. Itu kadang-kadang kan namanya elektronik itu kan tidak bisa dikontrol oleh anak-anak, tapi orang tua harus ekstra ngontrol supaya batas-batasan anak-anak itu bisa menggunakan medsosnya itu. Oke. Apakah sudah cukup? Cukup. Baiklah, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi telah mengubah dunia secara drastis. Penting bagi orang tua untuk memahami dampak positif dan negatif teknologi dan membantu anak-anak mereka menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.